Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Risyafruddin, STB 4383, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisis podcast antara Uus dan Dustin Tiffany. Ya. Saya akan mencoba menganalisis apakah dalam podcast tersebut mengandung materi komunikasi yang sudah kita pelajari bersama selama perkuliahan pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Langsung saja saya akan share screen terkait podcastnya. Nah, ini podcast antara Uus dan juga Dustin Tiffany. Kita akan mencoba menganalisis bagaimana gaya komunikasi antara mereka berdua. Ya, langsung saja saya sudah melihat podcast ini 2-3 kali sehingga saya bisa menganalisis bagaimana kaitannya dengan perkuliahan selama pertemuan 1 dan sampai pertemuan 6. Langsung saja saya sudah menganalisis ada pada menit ke-1 detik ke-27. Ya, kita langsung saja menuju ke sana. Kita coba play. Semua interview Dustin yang pernah ada konten yang ada Dustinnya, sebenarnya Dustin itu bukan zero logic. Dustin itu tidak ibaratnya video YouTube. Orang mana? Nah, pada bagian ini si Dustin itu melakukan gerakan mengangguk. Itu sudah termasuk dalam komunikasi nonverbal, yaitu pada gestur. Komunikasi nonverbal itu bentuknya ada bermacam-macam, salah satunya gestur, gerak tubuh. Gerak tubuh dari Dustin itu mengangguk, artinya dia mengiyakan apa yang disampaikan oleh Uus. Ya, Uus menyampaikan apa, kemudian dengan gestur mengangguk dari Dustin, kita semua tahu bahwa itu mengiyakan apa yang disampaikan oleh Uus. Itu masuk ke dalam materi komunikasi nonverbal. Ada pada pertemuan pertama ya. Kita lihat lagi ya videonya. Nonton. Dustin tuh baca deskripsi. Gitu. Gambaran aja gitu ya. Iya, jadi Dustin itu kadang-kadang menjelaskan yang nggak tahu katanya apa. Katanya apa, jadi Ya, seperti itu pengulangannya. Dustin mengangguk. Gestur mengangguk itu termasuk dalam komunikasi nonverbal yang artinya mengiyakan apa yang disampaikan oleh lawan komunikasi kita atau lawan bicara kita. Kemudian ada bagian lain yang sudah saya analisis. Contohnya pada menit ke-7 detik ke-18. Langsung saja kita menuju ke sana. Kita lihat bersama apa yang dilakukan oleh mereka berdua ya. gue ngerasa apa yang diomongin Dustin tuh kadang-kadang gue ngerti kok, teman gue nggak ngerti gitu. Oke. Jadi kayak lu pernah diajak sama temen lu nggak? Diajak sama temen lu, dia mau ketemuan sama cewek, terus lu harus yang ice breaking biar lucu, biar apa, biar dia kelihatan keren, tapi elunya yang jelek gitu. Pernah. Wah, zaman-zaman Ini. Ya. Di sini Uus bertanya kepada Dustin. Kemudian Dustin itu mendengar apa yang ditanyakan oleh Uus. Kemudian Dustin merespon. Itu masuk ke dalam materi 5 proses mendengarkan. Ya, Uus bertanya, Uus menyampaikan sesuatu, kemudian Dustin itu mendengar hal itu gitu kan. Ini ada pada 5 proses mendengarkan. Yang pertama itu menerima, kemudian yang kedua adalah memahami, yang ketiga mengingat, 4 mengevaluasi, dan yang kelima merespon. Dustin menerima apa yang dikatakan oleh Uus, apa yang ditanyakan oleh Uus diterima oleh Dustin dengan cara Dustin mendengarkan itu, kemudian dipahami. Yang kedua dipahami oleh Dustin, apa yang disampaikan Uus dipahami, kemudian mengingat tentang apa yang disampaikan oleh Uus.
Diingat-ingat seperti kejadian apakah pernah Dustin itu seperti yang disampaikan oleh Uus, kemudian dievaluasi, oh iya saya pernah. Kemudian akhirnya respon si Dustin adalah, iya pernah. Gitu. Kita lanjut nonton videonya. Ini nih. Yang Ini pernah. karena gue ngerasa lu ada di situ. Gue ngerasa kayak orang-orang kayak Dustin ini yang ikhlas dalam berkomedi. Kayak tidak ada effort, maksudnya untuk kayak Iya. ingin melucu apa segala Nggak macam. ada sama sekali. Iya Ya kan? emang kok karena ngobrol ngalir, tetap dia yang istilahnya kan lengket-lengket, kita yang tetap di situ. Itu respon dari Dustin ya, contoh respon dari Dustin ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Uus, respon dia adalah seperti itu. Dia merespon dengan gaya dia apa yang disampaikan oleh Dustin bahwa pesannya dia itu ada pada tempat itu, dia ingat, dia evaluasi dan juga dia respon. Iya, saya ada di situ, saya ngalir, saya duduk di sana dengan ada dua teman dia cuma hanya sebagai badut gitu kan. Itu respon dari si Dustin. Kemudian tentang 5 proses mendengarkan ini ada hambatan-hambatan. Hambatan mendengarkan itu bisa jadi sebabnya itu dari eksternal dan juga internal. Untuk hambatan eksternal itu salah satunya contoh apa ketika lawan bicara kita sedang menyampaikan sesuatu kemudian ada suara bising dari luar sehingga kita kurang bisa mendengarkan hal itu atau yang menyampaikan sesuatu itu kurang jelas sehingga kita susah dalam hal mendengarkan. Dan juga ada juga hambatan internal. Maksudnya adalah hambatan internal ini ada pada diri kita sendiri dalam hal mendengarkan. Contoh, kita mengalami gangguan pendengaran. Jadi ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang, kita tidak bisa mendengar hal itu gitu kan. Bisa jadi salah satunya itu kemudian atau kita tidak bisa mendengar karena kita memang susah dalam hal memahami apa yang disampaikan oleh orang. Itu termasuk hambatan internal. Lanjut, tadi sudah ada jenis komunikasi nonverbal. Sebenarnya banyak ya komunikasi nonverbal dalam podcast ini, tapi saya cuma ambil contoh satu tadi di menit ke-1 detik ke-27 dan juga ini menit ke-7 detik ke-18 tentang 5 proses mendengarkan. Kita lanjut, kita putar secara acak video ini, dan lalu kita analisis bagian itu tuh termasuk bagian apa dalam komunikasi ya. Kita putar secara acak, ya mana ya enaknya. Ya, kita coba putar part ini ya. Lagi kenapa? Masih dengan cewek yang sama? Kenapa gitu ya? Eda bro, karena gue dengerin. Pada akhirnya dia sendiri kan, tadinya sama Mario ya. Oh Mario, iya. Tapi abis itu Tapi masuk juga untuk sendiri juga gokil Eda. Enggak, untuk topik yang dilempar, terus dia mau nanggepin, dia kasih sesuatu feedbacknya dari pertanyaan yang dari pertanyaan yang dilempar pendengar. Iya, dan dia ingat gitu. Maksudnya bukan kayak terus dia single DJ kayak mainin back sound, terus kayak kadang-kadang di tengah-tengah lagu dia bernyanyi, terus ikut nyanyi kan? Ikut nyanyi, tapi kita nggak ngerasa keganggu gitu dengan dia nyanyi. Jadi kayak anjing, perfect. Eda, respect Eda. Mantap sekali. Tiap saya pulang, saya pasti dengar Prambors pasti Eda. Iya. Eda bro, gokil. Nice, Reza Alkatri juga tone suaranya bro. Wah, Emang dilahirkan buat radio dia tuh. cepet banget. Pada bagian ini kedua belah pihak antara Us dan Dustin ini melakukan tertawa ya, melakukan kegiatan tertawa, gesturnya tertawa. Maksudnya tertawa ini kan bisa dikategorikan senang ya, senang akan sesuatu. Itu sama halnya dengan gembira. Gembira ini termasuk dalam pesan emosi ya. Pesan emosi sedang tertawa itu artinya senang. Kemudian kita masuk aja ke materi. Materi tentang pesan emosi ini ada pada pertemuan ke-6 kemarin. Roda emosi Platzik.
ya. Gembira. Gembira ini bisa disebabkan antara dia itu tentram atau nikmat, ya. Gembira karena tentram atau nikmat. Kalau saya analisis dalam hal ini, Uus ini tertawa gembira karena nikmat, karena dia itu yang dia sampaikan dan yang ditangkap oleh Dustin itu pas, klop gitu loh. Jadi mereka berdua tertawa secara gembira karena nikmat samanya itu kan. Kemudian roda emosi ini atau pesan emosi ini bisa dipengaruhi oleh tiga hal. Ini oleh tubuh, pikiran, dan juga budaya. Langsung aja yang pertama tentang tubuh. Reaksi tubuh adalah aspek yang paling jelas terlihat bagaimana emosional. Karena kita dapat mengamatinya dengan mudah. Ya, tubuh itu sangat mudah untuk diamati emosinya ya. Karena kita bisa melihat orang sedang marah dari gerak-geriknya. Orang sedang senang dari pandangan kita kepada orang tersebut. Itu sangat mudah untuk kita amati. Kemudian pikiran. Evaluasi mengenai pikiran Anda tentang apa yang terjadi memiliki pengaruh yang lebih besar pada perasaan Anda daripada apa yang sebenarnya terjadi. Contoh, ketika kita mengalami masalah, sebenarnya masalah itu nggak terlalu besar ya. Kemudian dengan pikiran yang kita punya, kita seolah-olah berpikir terlalu dalam, overthinking terkait hal tersebut, sehingga yang sebenarnya masalah ini tidak terlalu besar, justru bisa menjadi lebih besar daripada apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Itu faktor yang dipengaruhi pesan emosi oleh pikiran. Dan yang terakhir, budaya. Konteks budaya, tempat Anda dibesarkan atau budaya tempat Anda hidup memberi Anda kerangka kerja untuk mengekspresikan perasaan dan menafsirkan emosi orang lain. Ya. Jadi budaya di sini sangat mempengaruhi pesan emosi kita, di mana kita tinggal, di mana tempat kita hidup, berkembang, kulturnya itu sangat mempengaruhi pesan emosi yang kita bawa atau orang lain yang membawakan. Contoh, di suatu daerah tercenderung orangnya itu emosinya itu sangat kencang, maksudnya dia mudah marah atau dia sangat murah hati, dia baik, itu bisa dipengaruhi oleh budaya atau kultur dari setiap daerah itu sendiri. Oke, itu beberapa analisis saya terkait podcast antara Uus dan juga Dustin Tiffany. Semoga sudah mencakup apa yang telah kita pelajari bersama dalam perkuliahan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 kemarin. Saya stop share terlebih dahulu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kita bersama dan kita bisa paham tentang komunikasi ya, materi-materi MKKP ini ya. Semoga kita bisa paham, apalagi dengan adanya podcast, kita menganalisis, dan akhirnya kita bisa benar-benar memahami apa itu komunikasi, apa itu komunikasi verbal, non-verbal, kemudian mendengarkan pesan emosi dan sebagainya. Semoga kita bisa lebih paham dengan adanya analisis dari sebuah podcast ini. Terima kasih dari saya, Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.